Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bahtiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari sebuah framework yang ada di PHP, yaitu framework kode igniter. Adapun fokus diskusi kita hari ini adalah pengenalan dan instalasi kode igniter 3. Baik, seperti apa sih kode igniter itu? Jadi kode igniter ini merupakan sebuah framework di bahasa pemrograman PHP yang dikembangkan oleh Alice Lab, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan pengembangan perangkat lunak di California, Amerika Serikat. Jadi sebenarnya banyak ya, kalau kita belajar framework PHP itu ada banyak selain kode igniter, ada Laravel, terus ada Cake PHP, dan juga ada framework-framework yang lain. Cuman kali ini kita akan belajar kode igniter karena notabene ini framework ini lebih mudah dipelajari. Oke, ada 3 versi yang tersedia di kode igniter ini. Jadi ada versi 2, 3, dan 4. Di mana versi 2 ini sudah tidak dikembangkan lagi. Jadi sejak sekitar tahun 2012-an sudah digantikan dengan versi yang 3. Yang versi 3 ini dikembangkan sampai saat ini masih ada, masih dan terus dikembangkan. Juga muncul versi yang sekarang ini yang terpaling baru di awal tahun 2000, ya awal tahun 2020-an ini ada muncul versi yang 4. Di mana versi 4 ini adalah versi yang terbaru. Secara konsep ada perbedaan di antara versi yang 3 dan 4. Tapi kalau saran saya ketika kalian masih belajar tentang framework, saya sarankan untuk kalian belajar di versi 3 dulu. Soalnya ini lebih mudah dipahami daripada yang versi 4. Ketika kalian sudah lancar di versi 3, kalian bisa lanjut ke versi 4. Oke, kode igniter ini mempunyai keunggulan dibanding dengan framework-framework yang lain. Jadi yang pertama keunggulannya yaitu adalah framework ini tergolong membutuhkan resource penyimpanan yang lebih kecil karena material yang digunakan untuk framework yang kita download itu adalah mempunyai ukuran yang nggak membutuhkan resource yang banyak lah, paling sekitar 10 MB. Simple dan mudah dipelajari. Nah ini adalah salah satu alasan kenapa kita mempelajari framework kode igniter bagi pemula. Terus kemudian kode igniter ini juga dibekali dengan dokumentasi yang cukup lengkap, jadi kalian nggak perlu khawatir jika kalian mengalami ada kesulitan, kalian tinggal buka websitenya atau kalian buka sebuah file yang kalian download ya bersamaan dengan frameworknya itu biasanya sudah ada dokumentasinya di situ. Performa yang mumpuni hal ini cukup lumayan ya kalau digunakan untuk membangun sebuah aplikasi banyak request. Terus kemudian kode igniter juga dibekali dengan keamanan yang tinggi. Kalian juga nggak perlu khawatir di situ ketika kalian mau menenkripsi ya data-data, misalkan password, misalkan ID atau field-field yang lain. Kalian tinggal bisa pakai manggil library-nya yang ada di situ, kalian tinggal setting, sudah kalian bisa pakai. Tanpa kalian harus ribet setting caranya, metodenya, dan lain. Konfigurasi yang minim, hal ini juga menjadi salah satu kenapa kita memilih kode igniter untuk belajar framework, karena di sini konfigurasinya cukup minim. Nah, tadi sempat saya singgung masalah konsep MVC. Nah, seperti apa sih konsep MVC itu? Jadi ketika kalian mendevelop sebuah program dengan framework kode igniter, kalian harus paham dulu terhadap konsep MVC ini. Di mana konsep MVC itu adalah seperti ini. Jadi dalam sebuah web ada klien dan server, di mana klien dan server ini akan berhubungan satu sama lain. Nah, ibaratnya di dalam server ini mempunyai sebuah aplikasi yang terbangun di atas framework. Nah, framework itu sendiri terdiri dari 3 struktur utama, model, view, dan controller. View itu bertanggung jawab pada tampilan,
bagaimana data itu ditampilkan, apakah membuat tabel, dengan menggunakan tabel, apakah dengan menggunakan grafik, model itu yang menyiapkan data, dan misalkan data penjualan, ya model yang mencarikan data penjualan, yang menyiapkan. Sedangkan controller itu yang menghubungkan antara model dan view. Nah, kita lihat hubungannya seperti apa dari ketiga elemen tersebut. Nah, misalkan sebuah klien meminta data penjualan ke dalam server, maka dia akan langsung berhubungan ke controller. Controller ini akan memerintahkan bagian model untuk menyiapkan data penjualan. Oke, dari situ ketika data sudah tersedia, maka data akan dikirimkan ke controller lagi. Dari controller, data tersebut akan dikirim ke bagian view untuk ditampilkan. Apakah penampilannya itu dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, nah itu tergantung dari view-nya. Dari view itu dengan view itu menampilkan, maka sebenarnya dia adalah merespon dari request dari klien. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini harus dipahami betul. Dipahami betul karena nanti kita akan berputar-putar pada MVC ini, ada controller, model, dan view. Baik, seperti apa instalasi dari kode Igniter ini? Jadi terlebih dulu kalian bisa download kode Igniter 3 ini di kodeigniter.com/download. Nah, di situ ada 3 tadi, ada kode Igniter versi 4, 3, dan 2. Karena kita nanti akan belajar yang versi 3, maka yang kalian download adalah yang versi 3 ini. Nah, hasil download kalian ekstrak di folder htdocs. Kalian bisa buat folder baru di situ yang nanti akan menjadi folder root. Ya, kalian ekstrak di situ, lalu kemudian kalian proses selanjutnya. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana proses instalasinya, mari kita simak video berikut ini. Kita sudah coba buka browser kita, sekarang kita bisa googling untuk mendownload atau mengunduh file kode Igniter versi 3. Saya googling dulu kode Igniter. Oke, kita dapatkan situsnya, kemudian kita buka, terus kemudian kita pilih download. Oke, ini ada 3 versi ya. Ada kode Igniter 4, 3, sama 2. Dan yang kita pilih yaitu adalah kode Igniter versi 3. Kita download. Oke, kita download, kita taruh ke dalam desktop aja. Oke, kita save. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, proses download sudah selesai. Dan kita bisa buka, ini adalah file kode Igniter kita. Oke, hal yang kita lakukan adalah kita copy ini, filenya kita copy, terus kemudian kita taruh ke dalam folder htdocs yang ada di folder exampp. Kita buka di sini htdocs, terus kemudian kita ekstrak di sini. Ya, kita paste dulu, kemudian kita ekstrak di sini, ekstrak. Oke. Oke, kita sudah ekstrak ya. Kita bisa hapus file .zip-nya. Ini adalah folder hasil ekstraknya. Ini kita taruh di luar aja. Oke, saya cut aja di sini, cut menjadi folder root-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya hapus. Delete. Oke, kita sudah dapatkan seperti ini.
Nah, ini kita bisa rename foldernya ya. Misalkan kita rename menjadi web CI3. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa buka XMPP-nya ya, kontrol panelnya, dan pastikan di situ di Apache-nya itu sudah nyala servisnya agar bisa dibuka. Nah, karena ini foldernya itu adalah web CI3, maka kita bisa langsung buka dengan mengetikkan localhost /web CI3. Web CI3 ini yang menjadi folder root. Nah, tampilannya seperti ini ketika kalian sudah berhasil menginstal kode Igniter dalam project kalian. Oke, saya rasa untuk pengenalan kode Igniter 3 sampai ini dulu. Untuk materi selanjutnya bisa kalian saksikan di video-video saya yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.